Man tawaddo'a fa ahsanal wudu'a kharajat khotoyahu hatta tahruja min tahti adfarihi. Barang siapa yang berwudu dengan sebaik-baiknya, maka akan keluarnya kesalahan dosa-dosanya, termasuk yang dari bawah dalam kukunya. Hadis riwayat Muslim. Jadi wudu penting sekali, karena kita akan melaksanakan sholat tentu harus bersuci dari hadas kecil, yaitu harus berwudu dulu. Di sini coba kami bacakan dari kitab fikihnya ini yang bermadhab ke Imam Syafi'i, yang al-musannifnya itu Syekh Nawawi. Bismillahirrahmanirrahim. Furudul wudu'i, utawi firang-firang fardune wudu, bahasa sininya ya. Iku sitatun, ada 6. Al awalu, yang nomor pertama, iku niyatun, niat. Jadi di dalam wudu niat itu sangat penting sekali. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, innamal a'malu bin niat wa innamal likulli imri'in manawa. Sesungguhnya sahnya suatu amal perbuatan itu tergantung kepada niatnya. Maka seseorang akan mendapatkan apa yang diniatkannya. Niat di dalam wudu yaitu bagaimana niat di dalam wudu? Mulai dari pertama, mulai dari mana? Nah, di sini disebutkan wa waktuha, dan waktunya niat di dalam wudu inda ghusli awali juz'in, ketika membasuh muka. Jadi niat di dalam wudu harus bareng. Soalnya niatnya itu qasdu syai'in muqtaronan bifilihi, bermaksud kepada satu perkara harus dibarengi dengan pekerjaannya. Ini bermadhabi Syafi'iyah. Jadi waktu niat di dalam wudu itu inda ghusli awali juz'in, ketika membasuh muka. Berarti ketika membasuh muka kita niatkan dalam hati. Nah, kalau ngucapinnya itu tetap sunat. Ketika membasuh muka berarti dalam hati kita nawaitu lirafil hadasil asgori fardhu lillahi ta'ala. Niat saya menghilangkan hadas kecil karena Allah Ta'ala. Itu niat. Berarti harus dibarengi dengan membasuh muka. Dari mana batas muka? Dari mulai tumbuh rambut yang normal, kan ada yang agak ke belakang tuh botak itu ya, maaf nih belakang. Itu batasannya itu batas rambut yang normal. Kalau ke bawahnya itu batasannya berarti ujung dagu. Kalau ke pinggir, di sini ada kuping, dan ada paku 2 di sini nih. Ini batasnya nih. Jadi harus kena ini kebasuh ketika wudu. Kalau tidak kebasuh berarti tidak sah. Dibasuh dengan 3 kali di dalam niat. Nomor 2 yaitu ghuslul wajhi, membasuh muka. Sesuai yang difirmankan Allah dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu biwujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi warjulakum ilal ka'bain.
Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu biwujuhikum wa aydiyakum wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Itu firman Allah di dalam Quran surat Al-Maidah ayat 6 ila akhiril ayat. Di dalam membasuh wajah ada sunatnya ya, di dalam membasuh wajah. Ketika kita membasuh wajah, yang pertama itu adalah di membasuh muka, yang pertama itu niat. Yang membasuh muka keduanya itu diiringi dengan membaca doa Allahumma bayyid wajhi yauma tabyadu wujuh awliyauka wa taswaddu wujuh. Ya Allah, putihkan wajahku dengan cahaya darimu di hari engkau memutihkan kekasih-kekasihmu. Jangan kau hitamkan wajahku. Itu doa ketika membasuh muka. Yang ketiga asalisu, yang nomor 3 yaitu ghuslul yadaini, membasuh kedua tangan ma'al mirfaqaini. Nah, di sini ma'al mirfaqaini berarti serta sikut. Dua-duanya sikut itu harus ke basuh. Kalau di Quran bukan ma'al maknanya ya. Kalau di Quran itu berarti ilal marafiq, sampai sikut. Tapi kalau di sini di kitab fikih ini maknanya ma'al tuh harus sampai sikut, bukan sampai, harus berarti dilebihi, harus kena kumbah, harus ke basuh. Yang nomor 3 itu ghuslul yadi ma'al mirfaqaini. Ar-rabi'u, yang nomor 4 mashu syai'in. Nah, itu mashu itu bukan membasuh. Mashu maknanya mengusap. Kalau mengusap berarti tidak ada air mengenang, berarti airnya dibuang, berarti diusap. Mashu syai'in minar roksi, dari kepala. Mau di sini, di belakang boleh, yang penting masih kepala. Mau di tengah bisa, mau semuanya juga nggak apa-apa. Kadang ada yang semua dibasahin, ada yang sedikit, ada yang separuh, itu semuanya juga sah. Al-khomisu, yang nomor 5 yaitu ghuslur rijlaini, membasuh kaki, dua kaki, ma'al ka'baini, serta polok ya kalau di sini, serta mata kaki. Yang nomor 5 itu membasuh kaki serta mata kaki. As-sadisu, yang nomor 6 apa at-tartibu, tartib. Para ulama di sini menerangkan tertib tidak sembarangan. Tertib sesuai dengan firman Allah. Membasuh wajah dulu, terus membasuh tangan, berurutan itu ya, mengusap kepala, itu perintah Allah, itu begitu. Jadi harus berurutan. Kalau acak-acakan ya tidak sesuai dengan firman Allah. Tertib yaitu berurutan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna ummati yud'auna yaumal qiyamati gurron muhajjalina min atharil wudu'i faman istata'a minkum ayyutilu gurratahu falyaf'al. Sesungguhnya umatku akan dipanggil pada hari kiamat dengan keadaan mukanya berseri-seri dari bekas wulunya. Barang siapa yang dapat di antaramu untuk memanjangkan waktu berseri-seri itu, maka laksanakanlah. Berarti berwudu, memanjangkan wudu
Beda dengan tayamum. Kalau tayamum satu kali tayamum berarti untuk satu kali sholat. Kalau berwudu bisa dipanjangkan dari maghrib, misalkan wudu tidak batal boleh dengan dari isya. Kalau tayamum kan untuk satu kali tayamum untuk satu kali sholat. Bagaimana kita kalau mau berwudu terus kita ragu-ragu apakah kita ini sudah batal apa belum? Kalau berwudu sebaiknya kita harus meyakini bahwa kita itu harus batal. Kalau kita ragu-ragu untuk melaksanakan wudu, terus kita berwudu, sesudah berwudu kita mau sholat ingat, oh tadi batal, ingat batal. Itu yang wudu yang tadi itu tidak sah. Karena apa? Karena kita tidak meyakini bahwa wudu kita ini benar-benar batal, benar-benar punya hadas. Kalau kita berwudu harus benar-benar punya hadas. Jangan ragu. Bagaimana caranya? Ya ngemek yang bukan muhrimnya apa batalin dulu lah, biar meyakini bahwa kita itu batal. Harus meyakini. Kalau ragu-ragu, begitu kita ingat terus wudu yang pertama yang tadi itu tidak sah.